Selamat rekan semuanya, pejuang CPNS dan P3K tahun 2023. Semoga semuanya sukses dan lulus dengan nilai yang terbaik. Baiklah, pada video kali ini saya akan melanjutkan kembali soal moderasi beragama yang telah pernah saya janjikan. Sebelumnya saya ingin menginformasikan hal penting bagi peserta tes yang akan mengikuti tes pada Kementerian Agama. Jenis seleksi kompetensi tambahan CP3K tahun 2022-2023 adalah tes moderasi beragama berbasis CAT Mandiri Kementerian Agama. Tes ini menguji peserta tes dalam hal cara pandang, sikap, dan perilaku moderat dalam beragama. Adapun pokok substansi atau kisi-kisi soal tes moderasi beragama mencakup 4 indikator yang sangat penting. Nah, indikator itu apa saja? Yang pertama ada komitmen kebangsaan, kedua toleransi, dan yang ketiga ada anti kekerasan, serta yang terakhir ada penerimaan terhadap tradisi, ramah dalam penerimaan tradisi. Nah, menurut Juknis pengadaan CASN P3K Kementerian Agama tahun 2022, tingkatan atau level serta bobot penilaian hasil tes moderasi beragama terbagi dalam 5 level atau tingkat. Nah, tingkatnya itu yang pertama mempunyai nilai 80 hingga 100, tingkat kedua 67 hingga 79, tingkat 3 40 hingga 59, tingkat 4 20 hingga 39, dan tingkat yang kelima 1 hingga 19. Bobot nilai 40% diakumulasi dengan nilai kompetensi teknis. Jadi penilaiannya untuk lulus yaitu 40% nilai dari moderasi beragama ditambah 60% dari nilai kompetensi teknis. Nah, pada hari ini kita lanjutkan lagi soal sambungan moderasi beragama part 2. Nomor 8. Dari beberapa sikap di bawah ini yang menunjukkan Anda adalah orang berkomitmen menjaga kedamaian dan anti kekerasan adalah A. Ikut mengolok-olok agama orang lain di media sosial, B. Memprovokasi orang lain untuk merusak ketertiban umum, C. Melaporkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang kepada pihak yang berwajib, D. Menghina mereka yang berbuat buruk kepada agama kita, E. Menolak untuk berdamai dengan mereka yang sudah menghina agama kita. Nah, di sini kata kuncinya adalah berkomitmen menjaga kedamaian dan anti kekerasan. Untuk A, ikut mengolok-olok agama orang lain di media sosial. Itu sama saja dengan memancing keributan atau tidak menunjukkan bahwa kita adalah orang yang berkomitmen menjaga kedamaian. Yang B, memprovokasi orang lain untuk merusak ketertiban umum. Memprovokasi orang lain itu sama juga dengan membuat atau merusak kedamaian di dalam ketertiban umum. Yang C, melaporkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang kepada pihak yang berwajib. Nah, untuk yang C ini adalah sesuatu hal yang bijak dari seseorang agar kekerasan yang terjadi pada sekelompok orang itu dapat ditangani dengan lebih baik tanpa harus menimbulkan kekerasan yang lainnya, yaitu dengan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Yang D, menghina mereka yang berbuat buruk kepada agama kita. Nah, jika kita saling menghina antar warga atau antar pemeluk agama, maka tidak akan adanya terjadi kedamaian. Yang E, menolak untuk berdamai dengan mereka yang sudah menghina agama kita. Nah, berdamai itu adalah salah satu solusi supaya kita menempuh hidup yang damai. Nah, kalau kita menolak untuk berdamai sama juga dengan kita tidak bisa menjaga kedamaian di dalam masyarakat, di dalam sesama pemeluk agama. Nah, jadi jawaban yang paling tepat yaitu adalah C. Soal berikutnya, nomor 9, pada hari itu Anda sedang berada di kebun. Ketika sedang menanam beberapa tanaman, Anda mendengar suara azan zuhur. Anda pun bergegas pulang dan membersihkan diri untuk pergi ke masjid. Di perjalanan menuju masjid, Anda melihat seseorang yang ingin bunuh diri melompat ke sungai. Jalan yang Anda lalui termasuk jalan yang sepi. Tindakan Anda adalah A, membiarkannya saja karena Anda sedang terburu-buru ke masjid. B, melewatinya dan memberitahukan kepada orang lain saja untuk menolongnya bila bertemu di perjalanan nanti, karena takut telat dan mengurangi pahala ibadah. C, bingung dalam mengambil sikap.
D. Menghentikan kendaraan dan bergegas menolong orang tersebut agar tidak bunuh diri. E. Melaporkan kepada kepala desa setempat. Nah, untuk soal ini kita bisa merujuk kepada pedoman berikut. Nah, jawaban yang paling tepat adalah D. Kenapa D? Nah, kita merujuk kepada pedoman berikut. Ada contoh lain yang lebih gamblang, yaitu ketika seseorang sedang beribadah lalu ada orang lain di dekatnya yang hampir mati akibat terjatuh ke dalam sumur, maka dia wajib membatalkan ibadahnya untuk kemudian membantu saudaranya yang terjatuh ke dalam sumur itu. Contoh lain, seorang dokter harus bergegas menunaikan kewajiban beribadah, namun di saat yang sama ada pasien dalam kondisi darurat harus segera ditangani dan tidak dapat ditangguhkan. Dalam kondisi yang seperti itu, sang dokter harus segera menyelamatkan pasiennya dan menunda ibadahnya. Nah, bila merujuk kepada ini, maka jawaban yang paling tepat itu adalah D. Menghentikan kendaraan dan bergegas menolong orang tersebut agar tidak bunuh diri. Nah, untuk A, membiarkannya saja karena Anda sedang terburu-buru ke masjid. Nah, jika kita membiarkannya saja, pastinya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan pastinya dia akan melompat untuk membunuh diri. Yang B, melewatinya dan memberitahukan kepada orang lain saja untuk menolongnya bila bertemu di perjalanan nanti, karena takut telat dan mengurangi pahala ibadah. Nah, di sini jalan yang Anda lalui termasuk jalan yang sepi. Nah, kalau jalan yang sepi berarti jalan itu jarang dilewati oleh orang. Nah, kapan kita bisa bertemu dengan orang lain sedangkan orang tersebut membutuhkan pertolongan kita dengan cepat? Yang C, bingung dalam mengambil sikap. Ini jelas yang A itu tidak, yang B tidak, yang C juga jelas tidak. Yang E, melaporkan kepada kepala desa setempat. Nah, melaporkan kepada kepala desa setempat juga membutuhkan waktu. Dan sedangkan orang yang kita lihat ingin bunuh diri tersebut itu membutuhkan pertolongan kita lebih cepat. Dan mungkin saja bisa telat kita menolong orang tersebut jika kita melaporkannya kepada kepala desa setempat. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Baiklah, soal selanjutnya. Nomor 10, yang menggambarkan bahwa seseorang itu moderat dalam beragama yang dapat memenuhi 4 indikator kecuali A. Komitmen kebangsaan, B. Humanisme, C. Toleransi, D. Akomodatif, E. Anti kekerasan. Nah, pastinya jawaban yang benar adalah B. Kenapa B? Nah, kita kembali lagi kepada rujukan awal kunci menjawab soal moderasi beragama, yaitu ada 4 indikator penting kunci kita menjawab soal moderasi beragama, yaitu adanya komitmen kebangsaan, rasa toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi atau akomodasi terhadap budaya. Nah, jadi soal nomor 10 ini yang paling tepat jawabannya adalah humanisme. Nomor 11, berikut ini termasuk radikalisme, kecuali A. Mengklaim kebenaran tunggal dan menyesatkan kelompok lain yang tidak sependapat. B. Berlebihan dalam beragama yang tidak pada tempatnya. C. Kasar dalam berinteraksi, keras dalam berbicara, dan emosional dalam berdakwah. D. Individu atau kelompok sosial terjamin hak-haknya sebagai manusia yang merdeka dan bermartabat. E. Mudah mengkafirkan orang lain yang berbeda pendapat. Nah, jadi jelas jawabannya adalah D. Nomor 12, pernyataan di bawah ini yang termasuk sikap penghormatan terhadap budaya adalah saya ingin upacara adat diganti dengan upacara keagamaan. B. Kepercayaan adat suatu daerah tidak boleh diikuti karena berasal dari kepercayaan animisme. C. Hanya norma agama yang harus dipatuhi sebab berasal dari Tuhan, sementara norma adat tidak harus dipatuhi karena berasal dari manusia. D. Sebagai umat beragama, saya setuju bahwa beberapa upacara adat mengandung kemusyrikan hingga perlu dibubarkan. E. Adat suatu daerah patut untuk dipermasalahkan. Nah, sikap kita yaitu penghormatan terhadap budaya itu tentunya kita menghargai budaya yang ada di sekitar kita tanpa harus melenceng dari agama kita. Jadi jawaban yang paling tepat di antara semua adalah C. Nomor 13, Anda adalah seorang penganut agama yang taat dan disiplin.
Anda orang yang selalu tepat waktu dalam melaksanakan ibadah. Suatu hari Anda sedang terburu-buru dalam perjalanan menuju sebuah kota dan waktu untuk sholat sudah tiba. Sikap Anda adalah A. Mencari debu bersih untuk bertayamum dan salat di pinggir jalan. B. Menepikan mobil di dekat sebuah taman yang kebetulan ada air untuk berwudu dan salat di taman tersebut. C. Mengerjakan salat setelah semua urusan selesai. D. Mencari tempat ibadah atau masjid terdekat. E. Memarkirkan kendaraan sembarangan agar Anda cepat melaksanakan ibadah. Nah, untuk soal ini, jawaban yang paling tepat adalah D. Alasannya, kita merujuk kepada apa contoh melanggar batasan kesepakatan bersama. Contohnya jika seseorang atas nama ajaran agama melanggar butir-butir Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah menjadi kesepakatan bersama bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Itu sudah bisa dinilai ekstrim dan melanggar. Dalam hal kehidupan masyarakat, niscaya juga banyak peraturan yang telah disepakati bersama oleh seluruh warga di lingkungan tempat tinggal. Jika seseorang warga atas nama agama yang dianutnya melanggar kesepakatan bersama yang telah ia setujui tersebut, maka ia pun dapat dianggap berlebih-lebihan. Nah, berdasarkan referensi tersebut, jadi untuk yang A, mencari debu bersih untuk bertayamum dan salat di pinggir jalan itu salah satu hal yang dapat melanggar ketertiban umum yang telah disepakati bersama. Yang B, menepikan mobil di dekat sebuah taman yang kebetulan ada air untuk berwudu dan salat di taman tersebut. Itu juga bisa mengganggu ketertiban di lingkungan atau di taman tersebut. Yang C, mengerjakan salat setelah semua urusan selesai. Nah, di sini ada kata kunci bahwa Anda adalah orang yang selalu tepat waktu dalam melaksanakan ibadah. Nah, jadi lebih tepatnya Anda itu melaksanakan ibadah terlebih dahulu. Yang E, memarkirkan kendaraan sembarangan agar Anda cepat melaksanakan ibadah. Ini salah satu hal yang juga dapat melanggar aturan yang telah disepakati bersama atau melanggar aturan ketertiban umum. Nomor 14. Dalam sebuah acara yang Anda hadiri, banyak tamu dari berbagai macam suku dan agama yang berbeda. Kebetulan Anda bertemu dengan seseorang teman Anda yang memiliki keyakinan yang berbeda dengan Anda. Ia mengajak Anda untuk menikmati sebuah hidangan yang tidak diperbolehkan dalam agama Anda. Sikap Anda adalah A. Ikut mencicipinya sedikit saja. B. Menolak dan memberi penjelasan kepadanya. Kalau dia memaksa, maka akan mencicipinya juga. C. Mengalihkan perhatiannya pada sesuatu yang lain. D. Mencicipi hidangannya dengan syarat dia juga mencicipi hidangan kita. E. Menolaknya dengan tegas karena teman Anda sudah tahu tidak diperbolehkan dalam ajaran agama Anda. Nah, untuk soal ini, maka jawaban yang tepat adalah E. Nah, kita menuju pada referensi, yaitu ada misalnya seseorang menyantap makanan atau mereguk minuman yang jelas-jelas haram menurut ajaran agamanya hanya karena alasan toleransi kepada umat agama lain, atau merusak rumah ibadah karena sikap tidak setuju paham keagamaannya. Sikap ekstrim lainnya adalah mengikuti ritual pokok ibadah agama lain karena alasan tenggang rasa. Jadi yang melanggar aturan dalam agama kita itu tidak boleh kita ikuti. Jelas ya, itu adalah contoh sikap yang ekstrim. Nah, berdasarkan referensi ini, maka jadi soal nomor 14, yang A, ikut mencicipinya sedikit saja. Jelas itu haram dan tidak boleh kita lakukan. Yang B, menolak dan memberi penjelasan kepadanya. Kalau dia memaksa, maka akan mencicipinya juga. Itu sama juga dengan yang A ya. Yang C, mengalihkan perhatiannya pada sesuatu yang lain. Nah, yang D, mencicipi hidangannya dengan syarat dia juga mencicipi hidangan kita, sama saja. Yang E, menolaknya dengan tegas, karena teman Anda sudah tahu tidak diperbolehkan dalam ajaran agama Anda. Nah, untuk C dengan E yang lebih tepat adalah E. Kalau C itu, yang C itu lebih baik kita menjelaskan kepadanya dengan tegas bahwa di dalam agama kita memang tidak diperbolehkan. Baiklah, sampai di sini pembahasan soal kita. Insya Allah akan ada next soal moderasi beragama lainnya. Ditunggu ya.